Ketika cinta melampaui kata, membaca Kidung Agung sebagai kisah cinta. Babak kedua, Kidung Agung 3 ayat 6 sampai 6 ayat 3. Saat gundah di hati Nyi Ayu si hitam manis belum lagi reda, kedengaran berita bahwa Raja Salomo datang lagi dengan segala kemegahannya. Baginda duduk di kursi yang mewah. Kidung Agung 3 ayat 7 dan 9. Ya, kursi mewah yang dipikul oleh orang-orangnya. Beliau dikawal oleh Pasdung Keselja atau pasukan pelindung keselamatan raja yang terdiri dari 60 pendekar nomor wahid dari berbagai aliran silat, mungkin dari Shaolin, Wutang, sampai Cikalong, bahkan Cimande. Konon, mereka semua ini adalah pendekar-pendekar pedang. Kidung Agung 3 ayat 8. Yang harus selalu siaga, bipakat, balelot. Artinya, karena kedahsyatan malam atau karena teror oleh malam atau karena malam yang mencekam. Bifakat, balelot. Tersirat, saudara, sebuah ironi. Pengawalan para spesialis kekerasan terhadap Baginda di satu sisi memperlihatkan kebesarannya. Di sisi lain, itu memperlihatkan ketakutannya yang luar biasa. Apakah Baginda yang tadaskara, tampan, cerdas, kaya, dan berkuasa itu punya banyak musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawanya? Bukan tidak mungkin bila kemewahannya didirikan di atas penindasan dan pengisapan terhadap rakyatnya sendiri. Bila benar demikian, boleh jadi penggubah Kidung Agung sedang menyindir raja yang konon tergolong ke dalam panteon para empu maha bijak bestari itu. Protokol istana meminta putri-putri Yerusalem keluar untuk menengok Raja Salomo. Baginda adalah despot ala Asia Barat Daya kuno yang menempati puncak piramida ekonomi politik, modus produksi Asiatik yang eksploitatif itu. Ia mengenakan mahkota istimewa, mahkota yang dikenakan kepadanya oleh Ibu Suri pada hari pernikahannya, yang sudah barang tentu merupakan hari kesukaan hatinya. Kidung Agung 3 ayat 11. Hari pernikahan, hari perkawinan. Wah, menikah dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan dengan Nyi Ayu si hitam manis, gadis desa kekasih Ki Jaka Domba. Ai, mana boleh? Tanyaku seperti Upin dan Ipin. Bolehlah. Ini pasal Baginda Raja punya kuasa. Mana boleh tak boleh? Jawab Tok Dalang.
Jumpa lagi dengan si hitam manis. Baginda kembali merayu. Disebutnya Ji Ayu, manisku. Kidung Agung 4 ayat 1 dan 7. Disebutnya pula pengantinku. Kidung Agung 4 ayat 8, 9 dan 10. Disanjungnya hitam manis, cantik. Kidung Agung 4 ayat 1. Sungguh cantik. Kidung Agung 4 ayat 1. Dan cantik sekali. Kidung Agung 4 ayat 7. Dipujanya Nyi Ayu dengan rangkaian syair yang mengibaratkan kecantikannya sebagai perpaduan sempurna anasir-anasir pembentuk keindahan alam. Perhatikan Kidung Agung 4 ayat 1b sampai 6. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Bur dan ke Bukit Kemenyan. Setelah puja-puji itu, Baginda mengungkapkan gejolak rasa di dadanya. Ia ingin hitam manis membalas cintanya. Kidung Agung 4 ayat 8. Kata-katanya terdengar mengiba, yang menyiratkan bahwa Sri Tadaskara, raja yang tampan, cerdas, berkuasa, dan kaya raya itu sadar betapa sukar meluluhkan hati Nyi Ayu, kekasih Ki Jakadomba. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Baginda berusaha meyakinkan hitam manis bahwa baginya cinta Nyi Ayu begitu berarti. Perhatikan Kidung Agung 4 ayat 9 sampai 11. Engkau mendebarkan hatiku Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu gencapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Bahkan Baginda memuji Nyi Ayu yang tak goyah mempertahankan kesucian atau kehormatannya sebagai seorang perempuan. Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tapi jelas Nyi Ayu begitu memikat hingga Baginda begitu ingin menikmati segala yang ada padanya. Lihat Kidung Agung 4 ayat 13 sampai 15. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis,
dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Sungguh, Raja Salomo tidak saja layak menyandang sebutan Sri Tadaskara, raja yang tampan, cerdas, berkuasa, dan kaya raya. Ia juga layak menyandang sebutan Sang Maha Perayu. Siapa yang tidak kelepek-kelepek dirayu olehnya? Tapi agaknya kali ini ajian pemikat asmaranya tidak sanggup membuat Nyi Ayu si hitam manis bertekuk lutut di hadapannya. Alih-alih menyambut gairah cinta Baginda dengan gelora yang sama, Nyi Ayu membawa dirinya pergi ke negeri Angan, tempat ia bertemu dengan sang Dodi kekasihnya. Sungguh, hitam manis begitu merindukan Dodi dan mendambakan kedatangannya. Hanya kepada Dodi yang tak lain dari Ki Jaka, si gembala domba, ia rela menyerahkan jiwa raganya. Semoga Dodi datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Kidung Agung 4 ayat 16. Bukan kepada Raja Salomo, dalam angan Ki Jaka, dalam angan-angan hitam manis, Ki Jaka datang dan mereka berdua memadu cinta. Sementara itu, dengan kehadiran teman-teman mereka, pesta perkawinan tampak begitu meriah. Kidung Agung 4 ayat 17. Dari angan dan lamunan, hitam manis kembali mengembara di dunia impian. Didengarnya Dodi mengetuk pintu. Setelah menempuh perjalanan jauh menembus pekat malam bertabur tetesan embun. Kidung Agung 4 ayat 2. Nyi Ayu tahu Ki Jaka begitu mengidamkannya sehingga rela menghadang bahaya untuk menemuinya. Bukankah kompleks istana dijaga ketat dengan sekian banyak bilah pedang dan mata tombak dari orang-orang yang secara khusus dipersiapkan untuk fasih bicara dengan bahasa senjata? Hitam manis bangkit dari tempat tidurnya. Ia bergegas membukakan pintu bagi Ki Jaka. Pintu sudah dibuka, tapi Ki Jaka tidak ada di sana. Kidung Agung 5 ayat 6. Terhuyung di antara impian dan kenyataan, hitam manis mencari Dodi. Ia menjelajahi malam. Tapi sementara Dodi tak kunjung ditemukannya, ia malah ditemui peronda-peronda kota. Beda dengan peronda-peronda dalam mimpi, peronda-peronda yang ini memukuli, melukai, bahkan merampas selendangnya. Kidung Agung 5 ayat 7. Entah mengapa, mungkin mereka menyangkanya seorang pekerja seks komersial yang sudah barang tentu tidak boleh berkeliaran di lingkungan maha terhormat seperti istana Baginda Tadaskara Maha Perayu. Malam itu, seorang perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki. Sakit di badan, remuk redam di hati, Nyi Ayu berkata kepada putri-putri Yerusalem, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku." Kidung Agung 5 ayat 8. Putri-putri Yerusalem bertanya tentang keistimewaan Ki Jaka, kekasih hitam manis. Sehingga Nyi Ayu sampai berani menampik cinta Baginda, memikul banyak derita dan menyumpahi mereka. Kidung Agung 5 ayat 9. Menjawab pertanyaan itu, Nyi Ayu mulai dengan kata-kata, "Dodi sah wa Adam dagul berbabah." Dodi sah
wa Adom Dagul berbaba. Terjemahan baru Alkitab menerjemahkannya, putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Terjemahan atas penggalan pertama memberi kesan tentang warna kulit dodi putih. Tapi kita tidak harus menerjemahkan demikian. Kata sah bisa berarti menyilaukan, cerah dan mengesankan. Sedangkan kata adom berarti merah. Kehadiran sang kata sambung we yang menghubungkan sah dan adom agaknya berfungsi untuk membuat adom memperkuat sah. Maksudnya, dodi sangat menonjol, begitu mengesankan. Disusul dengan kata dagul berbabah yang bisa diterjemahkan dengan terlihat di antara ribuan. Konstruksi ini menampilkan dodi, kijaka, gembala desa sebagai sosok yang sangat menonjol, sangat mengesankan, sehingga mudah dikenali di antara sekian banyak orang. Jadi ini bukan soal warna kulit, dalam hal ini putih, tapi soal kepribadiannya yang luar biasa. Dalam hal apakah kijaka sangat mengesankan dan menonjol di antara sekian banyak orang? Menurut Nyi Ayu, bagaikan emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya berteteskan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Bisa kita bayangkan, saudara, dodi alias kijaka adalah sosok laki-laki yang gagah perkasa. Karena ditempa alam melalui perjuangannya atau pekerjaannya sebagai gembala. Ia juga sekaligus memiliki budi bahasa yang baik. Mendengar itu, agaknya putri-putri Yerusalem bisa memahami keteguhan cinta Nyi Ayu. Mereka pun jadi bersimpati kepadanya. Mereka menyebutnya dengan panggilan yang indah, jelita di antara wanita. Mereka juga bertanya kepadanya, ke arah manakah kiranya dodi telah pergi. Mereka ingin menemani hitam manis mencari jantung hatinya. Nyi Ayu menjawab bahwa kijaka telah turun ke kebunnya ke bedeng rempah-rempah. Tujuannya untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Kidung Agung 6 ayat 2. Lagi, Nyi Ayu menegaskan bahwa dodi adalah miliknya dan dirinya adalah kepunyaan dodi. Kidung Agung 6 ayat 3. Jelas, cintanya tak tergoyahkan, komitmennya kokoh, teguh. Lalu bagaimana? Apa selanjutnya?